Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan mempelajari skema unimorph ya dari paper skema unimorph itu ya. Jadi paper yang khusus menjelaskan skema unimorph. Sebelumnya saya sudah membaca ya di video berikutnya itu tentang introduction-nya, tentang overview, kemudian bagaimana metode untuk mengkonstruksi skema. Kemudian juga guidelines untuk anotasi menggunakan skema. Nah, berikutnya akan saya pelajari bagian skemanya itu sendiri, yaitu tentang dimension of meaning dan fitur. Paling tidak secara garis besarnya pengantar dari bagian itu, karena bagian itu panjang lebar dan banyak skemanya. Ada 23 skema yang total terbagi menjadi 212 ya, 212 fitur ya. Ini bagian ini ya, dimension of meaning and fitur. Jadi dimensi dan fitur ya. Saya akan gedein dikit. Oke, ini ya, jadi bagian ini akan menjelaskan dimensi-dimensi secara spesifik, dimensi of meaning dengan fitur-fiturnya untuk masing-masing dimensi tersebut ya. Jadi yang dibahas di sini ditampilkan dimensinya itu seurut alfabet untuk memudahkan referensi ya. Untuk memudahkan referensi di sini tekanannya adalah mengapa diurutkan pembahasannya ini pengurutannya secara alfabet. Tetapi beberapa dimensi secara konseptual itu sebenarnya saling terkait ya. Jadi antara dimensi satu dengan dimensi yang lainnya secara konseptual itu sebenarnya terkait ya. Jadi tidak independen satu dimensi dengan dimensi yang lain, seperti ya kalau yang sudah saya pelajari di sebelumnya ya, di paper sebelumnya atau mungkin di paper ini juga, pembangunan skema itu kan berangkatnya dari part of speech ya. Jadi kalau verb kemudian dimensinya apa saja yang terkait. Kemudian kalau noun yang ada kemungkinan dimensi ada yang berbeda dengan aku. Ya, jadi sini terkait ya, antar dimensi itu terkait. Kemudian beberapa terjadi di lebih umum di bahasa-bahasa dibandingkan beberapa dimensi yang lain ya. Ya, sepertinya untuk misalkan part of speech ya. Ya, saya kira part of speech itu semua ada. Bahkan ditulisnya di himpunan atau di fitur-fiturnya itu kan dituliskan di awal ya, di awal. Seperti misalkan seperti ini. Lihat ya. Ya, seperti ini. Ini kan depannya itu kan adalah yang verb ya. Ini verb VV ini kan itu adalah part of speech. Dan kalau kita lihat juga di sini
Ya, misalkan ini adalah fitur-fitur part of speech. Ya, ada noun, verb, adjective. Itu kan fitur-fitur part of speech kita lihat di sini. Speech ini ada noun, verb, dan adjective. Noun, ya, verb, ini verb, kemudian adjective, ya. Ya, artinya kalau kita lihat di sini pun sebenarnya part of speech itu mempunyai kedudukan yang istimewa, ya. Bahkan yang seperti di universal dependency, morfologi, anotasi morfologi itu kan part of speech disendirikan, ya. Ya, kemudian itu tadi, kalau nggak salah saya tadi lah, yang bagaimana, apakah part of speech itu berarti ya sepertinya ada untuk semua kata, untuk semua bahasa. Ya, semua kata, semua bahasa. Sepertinya seperti itu part of speech, karena ini juga secara implisit ini kan ada noun. Artinya noun semua di bahasa ini ya noun. Seperti bahasa Inggris gitu. Ya, Inggris ini hanya noun, verb aja, artinya semua di bahasa Inggris yang ada di Unimorph ini verb aja, seperti ini verb semua misalnya, ya, verb semua untuk bahasa Inggris. Ini saya lanjutkan ya di sini, ya. Jadi antara satu dimensi dengan dimensi lain itu bisa terkait, dan ada yang lebih umum, dimensi yang lebih umum bahasa-bahasa dibandingkan dengan dimensi yang lain. Ya, kemudian dengan respect ke hubungan konseptual, tense, ya, aspek, dan actions art, ini semuanya merepresentasikan dramatization of temporal relations dan ditandai dengan verb. Ya, tense, aspek, dan action art, ya. Kenapa tidak yang verb? Oke, ini jadi ini karena hubungannya sama-sama hubungan yang temporal relations, ada hubungan waktu, dan ditandai dengan V. Artinya yang V, ya. Jadi seperti misalkan tense, ya. Tense di sini. Tense ini hanya untuk berhubungan dengan waktu, dengan verb, karena ini waktu, ya. Waktu itu dengan verb, misalkan. Tense itu untuk noun, ya, saya tangkap seperti itu. Ya, jadi tidak ada tenses itu untuk verb. Ya, dan kalau verb itu ada tensesnya, ya. Saya kira seperti itu, ya. Kalau tenses itu ada verbnya, maksudnya bukan gitu. Kalau verb itu ada tensesnya, maksudnya adalah verb. Jadi seperti ini, misalkan verb itu ada tensesnya. Contohnya mungkin gini, V kemudian PST. Nah, PST di sini kan PST, pas, tensesnya pas. Kemudian yang lain sini tenses PRS. Ini PRS. Kemudian yang lain PST, PRS, PST, PRS. Nah, ini. Misalkan gimana ini? Enfin. Tense, ada tense and fin, nggak ada di sini. Jadi tidak ada tensesnya.
Ya mungkin seperti itu, tapi yang juga sebenarnya perlu diperhatikan adalah ada tulisan lain yang menyatakan bahwa sebenarnya untuk dataset, baik itu di dataset yang morfologi, baik itu di universal dependency ataupun juga yang ini, yang unimorph, itu ada sebenarnya ada beberapa yang nggak tepat ya, tapi dengan asumsinya aja sekarang tepat ya, karena saya nggak tahu. Karena kalau paper itu, paper yang Merriam itu dikatakan ada yang nggak tepat itu, dan ya tidak sedikit, tapi ya tidak terlalu banyak, jadi tidak sedikit ya. Oke, mungkin di sini fin itu berarti mungkin adalah fin itu bukan tense yang misalkan, tapi mungkin aspek atau ations fin ya. Ini fin di sini tadi ya. Enfin, coba saya cari enfin. Ya, di sini kita cari enfin. Kita urutkan dasarnya dengan ini aja. Yang diurutkan berdasarkan ini labelnya, label fiturnya. Enfin. Ternyata enfin ini adalah di sini finiteness. Nah, dimensinya. Iya. Iya. Dimensinya finiteness. Di mana di sini disebutkan itu aspek dan actions art. Iya. Iya. Kenapa seperti itu? Artinya kenapa di sini hanya enfin aja, di mana enfin itu tadi adalah finiteness. Ya. Ya. Mungkin gimana coba ingin kita lihat sendiri datanya. Hokel ya. Ini verb hokel. Ini hokel di sini. Hoket, hokos. Verb singular. Nah, kalau di sini kenapa seperti ini saya belum paham ya. Kenapa ya tidak ada tense-nya. Oke, sini belum tahu. Oke, kita lihat juga ini catatan kaki nomor 2. Ya, ini untuk bahasa tertentu ya, bahasa Paraguay. Guarani Paraguay ini yang mengklaim bahwa morfem di non itu ada tense like tenses. Ya, perlu survei lagi misalkan gitu. Ya kita bisa kirim bahasa tertentu ya, bahasa Paraguay gitu. Kayak enggak sebenarnya. Kasus. Oke. Kemudian interrogativity, polarity, dan seterusnya related dengan mood ya. Ini adalah saya kira dimensionnya interrogativity. Coba kita lihat I. Ini dimension ini tadi dikatakan dimensi ini terkait dengan mood ya, dengan mood ya. Ini bukan ini lagi ya, bukan part of speech ya, tapi artinya dimensi yang di luar fitur dalam atau dimensi ya.
Ya bisa fitur atau bisa dimensi atau mungkin fitur dalam dimensi seperti verb itu kan fitur. Nah ini terkait ya, bukan hanya dari istimewa dari part of speech saja, meskipun part of speech memang mempunyai kedudukan yang istimewa, tapi ini kaitannya bisa saja dengan dimensi yang lain. Oke, kemudian person, number, gender. Ini hubungan langsung dengan verb di banyak bahasa. Ya, artinya ini tidak untuk semua ya, kalau dinyatakan seperti itu karena di banyak bahasa ya, banyak tapi tidak semua. Kemudian ada dimensi yang lain, ada case, valensi, voice, hubungannya dengan dan hubungannya dengan verb, dan seterusnya. Kita membicarakan tentang dimension of meaning dari fitur ya. Jadi ada hubungan-hubungan yang saya kira ini, yang seperti ini sebaiknya hubungan itu dibuat tabelnya supaya pembaca lebih jelas. Kemudian ada description untuk hubungan antar dimensi atau dengan fitur itu. Kemudian juga ada mungkin penjelasannya ya, ada tabel, ada hubungan relasi antar dimensi atau fitur, kemudian ada penjelasan dan ada contoh ya, yang sangat penting saya kira ada contoh kasus ya. Ya seperti itu, jadi ada hubungan antar dimensi, meskipun beberapa relationship yang konseptual tidak bisa diidentifikasi ya, kemudian perlu didiskusikan ya. Ya akhirnya sebelum masuk ada diskusi tentang dimension, perlu ini untuk beberapa yang sering, dimensi yang sering, beberapa dimensi yang sering. Semua bahasa, nah ini, semua bahasa ini ada dibedakan, ada part of speech ya, jadi artinya semua bahasa mempunyai kata-kata, semua kata-kata di semua bahasa itu ada fitur part of speech-nya, dan part of speech fitur itu kan ya. Kemudian verb dan noun itu ada verb dan noun, kemudian secara universal ya bisa dibedakan differentiated, kemudian ada adjective, pronoun, adverb yang common juga. Verb typically distinguish, ya ini verb dibedakan, ada tense-nya. Kalau sama-sama verb ya, kemudian bukan hanya verb aja, nggak cukup kalau verb aja ya, yang verb dimensi part of speech itu, tapi bisa juga dibagi dengan ini lain ya, apa ya, kalau verb dibagi dengan dimensi lain, ada melanjutkan penjelasannya dengan aspek tense, aspek, mood, finiteness, polarity, voice, person, dan number kategoris. Sedangkan noun ya, kalau noun itu dibedakan lagi atau diperdetil ya, menurut saya diperdetil, dibedakan dengan adanya number ya. Noun itu ada number, misalkan saya kira contoh yang cukup jelas ya.
non itu bisa dual, ya, di bahasa Arab kan ada dual, dua, jadi bukan satu tunggal ya, kemudian dua, kemudian jamak, ya, lebih dari dua. Ini jadi kalau noun itu asosiasinya dengan number. Ya, kalau noun ini ya asosiasinya dengan misalkan number, case, dan gender. Jadi noun ada gendernya, meskipun verb juga bisa ada gendernya juga. Ya, tapi yang masuk akal, yang perlu bisa membantu mempelajari itu ya adalah laporan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian adjektif, kemudian dibedakan dengan nominal. Pronoun, tapi nggak ada kan pronoun ya. Dengan apa gitu ya, dibedakan dengan nominal, person. Kalau tadi daftarnya pronoun sebenarnya nggak ada. Closing with decision, yang jarang ini adalah ini ya, beberapa dimensi itu jarang. Masih ada politeness, ada position. Iya, kemudian untuk assessment dari frekuensi, ya di sini untuk ada tertentu, dimensi tertentu atau fitur tertentu tidak ada di keluarga bahasa Indo-European. Tetapi diharapkan ya dari input dari pembaca ya. Yang saya kira seperti itu. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di kesempatan berikut untuk membahas tentang untuk membaca ya, saya mempelajari dimensi-dimensi. Barusan yang baru di sini adalah hanya pengantarnya aja menuju ke penjelasan dimensi-dimensi itu. Bismillah, masuk ke dimensi dan fitur.